Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Larasati dengan NIM 2401421004. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi dari mata kuliah saya, yaitu kajian semiotika visual, mengenai denotasi dan juga konotasi dari sebuah poster bertemakan kesehatan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai denotasi dan juga konotasi. Yang pertama yaitu denotasi. Denotasi merupakan makna langsung eksplisit atau lugas dari sebuah kata atau juga tanda yang biasanya digunakan dalam digunakan dalam sebuah kamus. Denotasi merujuk pada definisi literal yang diterima secara langsung atau umum tanpa melibatkan emosi, nilai, atau juga asosiasi tambahan ya. Contohnya, kata rumah. Secara denotasi, kata rumah berarti sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia maupun juga makhluk lainnya. Bisa juga kata anjing. Secara denotatif merujuk sebuah hewan mamalia yang dipelihara oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu pengertian dari konotatif. Konotatif sendiri yaitu makna tambahan atau juga implisit yang terkait dengan sebuah kata atau juga tanda yang melibatkan emosi, nilai, asosiasi budaya yang berasal dari makna literal atau juga denotatif. Konotatif bersifat bervariasi tergantung pada konteks pemakaiannya, atau juga bisa dari pengalaman individu maupun kelompok. Contohnya kata tadi ya, yang rumah. Secara konotatif, rumah itu tempat yang nyaman, tempat yang aman, terus juga penuh kasih sayang, kenangan. Itu secara konotatif. Kata selanjutnya seperti tadi, anjing. Secara konotatif, anjing itu melambangkan sebuah kesetiaan, persahabatan, tapi juga bisa bersifat negatif ya, kayak sebuah penghinaan. Kata anjing sebuah penghinaan secara konotatif. Nah, tadi kan pengertian denotatif secara umum. Berikut ini yaitu pengertian denotatif menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian denotatif menurut Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand sendiri, seorang bapak linguistik modern menganggap bahwa makna denotatif adalah hubungan langsung antara penanda atau signifier dan juga petanda atau signified yang bersifat objektif dan juga jelas. Denotatif adalah makna dasar dari suatu tanda. Menurut Roland Barthes, memandang denotatif sebagai tingkat pertama dari makna atau representasi yang langsung terlihat. Menurutnya, denotatif adalah makna yang paling mendasar dan eksplisit dari suatu tanda. Selanjutnya yaitu menurut Charles Sanders Peirce. Menurutnya yaitu denotatif sebagai makna yang diasosiasikan dengan icon atau juga tanda dalam pengertiannya langsung secara jelas tanpa interpretasi tambahan. Dan selanjutnya itu pengertian konotatif menurut para ahli. Menurut Ferdinand de Saussure, konotatif melibatkan lapisan tambahan dari makna yang dipengaruhi oleh konteks, budaya, pengalaman individu. Konotatif sendiri mencakup asosiasi emosional dan juga sosial yang terkait dengan tanda. Menurut Roland Barthes mengatakan bahwa konotatif adalah tingkat kedua dari makna yang lebih dalam dan juga kompleks
yang melibatkan interpretasi budaya dan juga emosional. Ia mengembangkan konsep ini dalam analisis semiotikanya tentang mitologi modern. Dan selanjutnya yaitu Carlos Sanders Pictures. Menurutnya, konotatif ini melibatkan interpretasi tanda yang lebih kompleks, yang melibatkan simbol atau juga indeks yang bergabung pada pengalaman dan juga pemahaman individu itu. Ini adalah makna tambahan yang lebih abstrak. Dapat disimpulkan dengan memahami pemahaman dari para ahli mengenai denotatif dan juga konotatif ini sendiri, dapat dilihat bahwa makna denotatif adalah makna dasar dan langsung dari kata ataupun sebuah tanda. Sementara makna konotatif melibatkan lapisan tambahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, emosional, atau juga konteks individu. Memahami kedua jenis makna ini sangat penting dalam analisis bahasa, komunikasi, maupun media. Karena dapat membantu kita agar lebih akurat nih dalam bisa membaca sebuah tanda atau juga penanda dalam menginterpretasikan dan juga menyampaikan sebuah pesan. Selanjutnya yaitu saya akan menganalisis makna denotatif dan juga konotatif dari sebuah poster yang bertemakan kesehatan. Berikut ini adalah posternya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya secara denotatif dan juga konotatif dari sebuah poster bertemakan kesehatan. Di sini saya mengambil poster yang berjudul Generasi Muda Tolak Narkoba. Di sini saya akan mulai dari konotatif yang pertama, yaitu narkoba. Konotatifnya yaitu obat yang digunakan oleh pengguna narkoba. Dan juga denotatifnya yaitu di dalam poster ini gambar obat narkoba mempunyai arti bahwa obat inilah yang akan merusak generasi muda dan menjadi salah satu hal yang menggagalkan generasi anak muda untuk meraih prestasi. Dan selanjutnya yaitu konotatif yang kedua, tangan sesosok anak muda dengan pose menolak. Di sini bisa kita lihat pose anak muda tersebut yaitu seolah dia menolak narkoba yang diberikan kepadanya. Denotatifnya yaitu dari pose tersebut dapat diartikan bahwa anak muda tersebut sedang menolak dengan yang akan diberikan kepadanya. Dalam hal ini yaitu narkoba. Dan yang ketiga yaitu konotatif seorang anak muda yang sedang berteriak menolak suatu hal. Dari mimik wajahnya sendiri kita bisa tahu bahwa anak muda ini sedang menolak satu hal. Denotatifnya yaitu dari gestur dan juga ekspresi anak muda ini dapat diartikan bahwa anak muda ini sedang berusaha menolak narkoba dengan sangat keras. Dan yang keempat yaitu sepasang tangan yang saling meraih satu sama lain. Denotatifnya yaitu menggambarkan bahwa sang anak muda dengan tegas untuk meraih apa yang dia mau dan berusaha untuk menggapainya. Dan yang kelima yaitu banyak tangan yang menjulur ke bawah dengan berbagai pose. Denotatifnya yaitu menggambarkan bahwa tangan-tangan tersebut seolah memberitahu bahwa ada mereka yang harus diraih anak muda tersebut dan dicapai, bukan narkoba. Dan yang keenam yaitu konotatif yang terdiri dari warna poster itu sendiri, yaitu 2 ton dan juga 1 warna cerah. Warna hitam sendiri, denotatifnya yaitu digunakan untuk menggambarkan keterpurukan dan juga kesengsaraan. Dan warna kuning menggambarkan masa kejayaan. Dan yang terakhir yaitu warna putih, seolah menggambarkan masa peralihan dari keterpurukan ke masa kejayaan. Dan yang ketujuh yaitu analisis verbal generasi muda tolak narkoba. Konotatifnya yaitu judul yang dipakai dalam poster dan ditulis dengan besar di samping sebelah kanan. Denotatifnya yaitu judul dituliskan dengan 3 warna yang berbeda yaitu putih, kuning, dan juga merah.
Warna putih yang mempresentasikan sebuah kesesuaian atau kebersihan. Di sini bisa diartikan dengan bersih dari narkoba. Selanjutnya itu warna kuning, menyimbolkan gelora anak muda yang seolah sedang bersinar-sinarnya. Maka dari itu dipilih warna kuning untuk menuliskan kata anak muda. Selanjutnya yaitu narkoba, ditulis dengan besar dan berwarna merah, seolah menggambarkan kengerian dan juga keganasan dari narkoba tersebut. Dan yang kedelapan yaitu tulisan yang berada di sisi kiri poster. Bertuliskan generasi penerus negeri, raih prestasi tanpa halusinasi yang tak berarti. Konotasinya yaitu tulisan generasi penerus negeri ditulis dengan warna putih, seolah mengatakan bahwa generasi muda yang masih bersih dan juga suci. Raih prestasi yang ditulis dengan warna kuning seolah mengatakan bahwa meraih prestasi merupakan masa kejayaan untuk semua anak muda. Dan yang selanjutnya yaitu tanpa halusinasi yang tak berarti, dituliskan dalam warna merah yang berarti narkoba mengandung kengerian dan juga keganasan. Nah, dari analisis yang sudah saya lakukan tadi, dapat saya simpulkan yaitu pemahaman terhadap denotatif dan juga konotatif sangat penting dalam bidang seperti sastra, linguistik, terus media karena dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kata-kata maupun tanda-tanda yang tersedia yang dapat digunakan yang secara maksimal dalam konteks yang berbeda.